Perlu perkenalan buat ini. Mas Wawan nggih. Perkenalkan, nama saya Ana Kurniawati dari SD Negeri Wonoharjo, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Wonogiri. Sebelum kita memulai diseminasi pemahaman tentang budaya positif, mari bersama-sama kita mulai dengan berdoa dulu nggih. Monggo Pak Soleh dipimpin doanya terlebih dahulu. Oke, terima kasih atas waktunya Bu Ana. Marilah teman-teman kita mulai acara ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Monggo Bu Ana, kembalikan waktunya. Oke, terima kasih Pak Soleh. Saya akan share screen sebentar nggih. Sampun ketinggal dereng Bapak Ibu? Sampun. Sampun Bu. Sampun Bu. Oke. Sebelum kita memulai penerapan pemaparan budaya positif, mari kita mulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu nggih. Indonesia Saudaraku, dari kamu ibuku, bersatu negeriku bangsa padanya untuk Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Nah, ini untuk meningkatkan jiwa nasionalis kita bersama-sama nggih Ibu Bapak. Nah, sekarang saya ingin ice breaking nggih Bapak Ibu. Kita praktekkan sama-sama sebelum kita mulai diseminasinya. Biar mboten tegang nggih Bapak Ibu nggih. Biar gerak.
panjang, 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 pendek, 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 panjang, 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 pendek, 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 panjang, pendek, pendek, panjang, pendek, panjang, 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 pendek, pendek, panjang. Yang panjang, panjang, pendek, 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 panjang, 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 pendek, panjang, pendek, panjang, panjang, pendek, pendek, panjang, 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 pendek, 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 panjang, 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 pendek, panjang, pendek, panjang, 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 pendek, pendek, pendek. Oke. Tepuk tangan buat kita semua. Semangat banget. Oke. Oke, di sini tentang budaya positif. Budaya positif itu ada konsep intinya yaitu perubahan paradigma baru, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Perubahan paradigma baru yaitu dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Umumnya, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan atau ilusi kontrol. Menurut Dr. William Glasser, dalam kontrol teori, terdapat beberapa miskonsepsi tentang kontrol, yaitu ilusi bahwa guru mengontrol siswa. Semua perilaku mempunyai tujuan, bahkan untuk perilaku yang tidak disukai. Untuk itu, pada dasarnya guru tidak dapat memaksa siswa untuk berbuat sesuatu. Jika siswa tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walau guru tampaknya sedang mengontrol perilaku siswa, tetapi sebenarnya siswa sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Hal ini karena kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih siswa. Yang kedua, ilustrasi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif merupakan bentuk-bentuk kontrol untuk mempengaruhi siswa agar mengulangi suatu perilaku tertentu atau usaha untuk mengontrol siswa tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan siswa tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan guru atau mungkin akan menjadi tergantung pada pendapat guru untuk berusaha. Yang ketiga, ilustrasi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol siswa, membuat siswa menuju identitas yang gagal karena secara tidak langsung mengajarkan mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya sendiri. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perilaku yang memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan bahkan dapat membentuk suatu permusuhan. Menurut Stephen R. Covey 1991, jika ingin membuat kemajuan perlahan, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Tetapi, jika ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita.
Ubahlah cara Anda melihat dunia. Ubahlah cara Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang kenyataan. Di sini adalah tabel untuk memahami stimulus respon kepada teori kontrol tentang dunia. Stimulus respon tentang dunia, realitas atau kebutuhan kita sama. Teori kontrol tentang dunia, yaitu realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, tetapi tentang teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Stimulus respon tentang dunia, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tapi menurut teori kontrol tentang dunia, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kalau stimulus respon tentang dunia, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrol tentang dunia, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang. Nah, di sini perbedaannya nggih Bapak Ibu. Terus makna disiplin. Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan siswa yang merdeka, maka syarat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang berasal dari motivasi internal, dari dalam diri sendiri. Jika tidak mempunyai motivasi internal, maka diperlukan motivasi eksternal atau orang lain untuk mendisiplinkan dirinya. Diana Gosen menyatakan bahwa kata disiplin berasal dari bahasa Latin, disiplina, yang berarti belajar. Kata disiplina juga berasal dari akar kata yang sama, yaitu disciple atau murid atau pengikut. Diana juga mengatakan bahwa disiplin juga berkonotasi dengan disiplin diri siswa. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali semua potensi dirinya untuk mencapai suatu tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Tujuan disiplin positif yaitu untuk menanamkan motivasi kepada semua siswa kita agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ini berasal dari diri siswa atau internal, sehingga akan berdampak jangka panjang dan tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman dan hadiah. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Diana Gosen, 1998. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Sampun ngertos nggih Bapak Ibu nggih? Sampun Bu. Sampun Bu. Oke, profil pelajar Pancasila. Mohon. Profil Berikan pelajar. takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, benar, etis, kebinekaan global, Bergotong royong, aktif. kreatif. Nggih. Pinter-pinter semua Bapak-bapak nggih. Nah, bentuk program kebajikan atau apresiasi nggih dalam memberikan apresiasi atau pengakuan
perlu diingat beberapa hal, yaitu beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Pembukanya yaitu kemarin saya perhatikan. Nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Pembukanya, saya menghargai. Nilai kebajikannya, kepedulianmu. Situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Pembukanya, terima kasih untuk. Nilai kebajikannya, rasa tanggung jawabmu. Situasinya pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia menurut Diana Goosen, yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seseorang berperilaku untuk menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh kepada mereka secara fisik, psikologis, ataupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seseorang berperilaku untuk mendapatkan pujian, hadiah, atau imbalan dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkelas mereka. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Motivasi ini akan membuat orang mempunyai disiplin positif karena motivasinya bersifat internal. Keyakinan kelas. Keyakinan merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Orang akan lebih semangat atau untuk tergerak untuk melaksanakan keyakinannya daripada hanya mengikuti aturan. Pembentukan keyakinan kelas. Di tempat Bapak Ibu sudah nggih? Sudah membuat pembentukan keyakinan kelas nggih? Sampun Bu. Sampun Bu. Nggih. Nah, di sini pembentukan keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan nyata. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan-pernyataan keyakinan kelas selalu dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas harusnya dibuat tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua anggota kelas. Keyakinan kelas hendaknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan itu. Semua anggota kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat. Semua anggota kelas bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Adapun langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas, yaitu memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk berpendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Mencatat semua masukan siswa di papan tulis atau di kertas besar sehingga semua siswa bisa melihatnya. Menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ubahlah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Contoh, jangan berlari di kelas, menjadi berjalanlah di kelas. Jangan membuang sampah sembarangan, buanglah sampah di tempat sampah. Contohnya seperti itu, nggih. Meninjau kembali daftar pendapat yang telah dicatat. Kemudian, mengajak siswa untuk mencari nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti peraturan tersebut. Contoh,
berjalan di kelas, mendengarkan guru, dan atau tepat waktu bisa dijadikan menjadi satu keyakinan, yaitu saling menghormati. Keyakinan-keyakinan ini kemudian dijadikan daftar untuk disepakati. Langkah selanjutnya yaitu meninjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Hendaknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak agar mudah diingat. 3 atau sampai 7 keyakinan. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua anggota kelas dapat meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatanganinya. Baik itu guru dan siswa. Keyakinan kelas dapat ditempel di dinding kelas agar mudah untuk diingat. Contoh keyakinan kelas. Di sini ada contoh keyakinan kelas 1, keyakinan kelas 5, dan juga keyakinan kelas 7. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Keyakinan kelas 5, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain, serta barang miliknya. Berkomitmen terhadap setiap tugas, dan juga senantiasa membantu. Keyakinan kelas 7, yaitu misalnya, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, misalnya, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Misalnya diterima dan dimiliki, yaitu kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Kegiatan-kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Kegiatan tampak seperti atau tidak tampak seperti. Kegiatan ini dilakukan dengan membagi anggota kelas menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok diberikan kertas. Salah satu kelompok menuliskan huruf T kapital yang besar atau tabel T. Guru memberikan salah satu keyakinan kelas kepada tiap kelompok. Kelompok dapat diberikan keyakinan yang sama. Jika ada 10 kelompok, kemudian setiap kelompok diminta memberikan pendapat tentang keyakinan tersebut. Tampak seperti apa? Kemudian hasil setiap kelompok dipresentasikan pada kelompok besar dan kertasnya ditempel di sekeliling dinding kelas agar dapat dilihat oleh semua anggota kelas untuk menguatkan pemahaman. Ini contoh kegiatan pendalaman keyakinan kelas tabel T dan Y. Itu misalnya terlihat, yaitu berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik, dan juga berbagi. Kalau terdengar satu orang berbicara, misalnya, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Terima, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam, nanti akan segera saya kembalikan. Berperilakunya contohnya, tersenyum ramah, memberikan salam hormat, berjabat tangan, meletakkan tangan di dada atau salim, memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Hormat, tampak seperti yaitu dengan datang tepat waktu,
Kalau tidak tampak seperti, sering hadir terlambat. Tampak seperti misalnya menyapa teman dan guru setiap hari. Tidak tampak seperti tak acuh kepada teman dan guru. Tampak seperti mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Kalau tidak tampak seperti tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Contoh bekerja yaitu tampak seperti tekun bekerja dan menyimak guru. Tidak tampak seperti misalnya tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Menyerahkan tugas tepat waktu, tugas tidak diberikan. Yang kedua, kegiatan mempelajari tanggung jawab setiap warga kelas. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh guru yaitu guru membuat bagan yang berisi 4 kotak. Masing-masing kotak diisi dengan judul guru tugasnya, murid tugasnya, guru tugasnya bukan, murid tugasnya bukan. Guru bercurah pendapat dengan 2 cara, yaitu mengajak siswa berpendapat secara individu atau membagi murid dalam 4 atau 8 kelompok, dan setiap kelompok diberikan tugas untuk bercurah pendapat tentang masing-masing tugas, atau bukan tugas guru ataupun siswa. Hasil dari curah pendapat ditempel pada dinding kelas agar dapat dilihat seluruh anggota kelas. Contoh curah pendapat tugas saya, tugas kamu. Guru tugasnya yaitu mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan, memberi nilai, mengatur kelas, menegakkan peraturan kelas atau sekolah, menjalankan keyakinan kelas, peduli terhadap semua murid. Murid tugasnya yaitu belajar, mencoba, menghasilkan yang terbaik dari diri, bertanya jika tidak paham, mengikuti peraturan, menjalankan keyakinan kelas, mendengarkan, memeriksa tugas kembali. Guru tugasnya bukan menyakiti atau disakiti, memaksa kamu untuk belajar, merapikan barang-barang murid, menyiapkan makanan atau barang-barang alat tulis. Guru tugasnya bukan, itu tadi salah nih. Murid tugasnya bukan menyakiti atau disakiti, mengeluh, merusak barang pribadi atau orang lain, melakukan tugas murid, memutuskan untuk teman kamu. Dalam penerapan keyakinan kelas, jika terjadi pelanggaran, tentu akan ada sanksi atau hukuman atau restitusi. Hukuman merupakan identitas gagal dan disiplin merupakan identitas berhasil. Lebih jelas dapat membaca tabel berikut. Misalnya, identitas gagal. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sanksi atau konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Sanksinya tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Hukuman korban mendapatkan keadilan, sanksi atau konsekuensi korban hukuman, murid atau anak akan tersakiti. Kalau sanksi konsekuensinya, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Hukuman, perilaku pasif, agresif meningkat. Kalau sanksi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Restitusi, masalah terpecahkan. Hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut.
Sanksi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Hukuman, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Kalau sanksi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat, restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Hukuman, peraturannya adalah kamu harus. Sanksi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Hukuman, murid atau anak membenci peraturan. Sanksi, murid atau anak menghormati peraturan. Restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman berupa fisik maupun verbal akan membuat siswa tersakiti. Sedangkan disiplin dalam bentuk sanksi atau konsekuensi sudah terancana atau sudah dibahas dan disepakati sebelumnya oleh guru dan siswa. Sanksi dibuat oleh guru atau sekolah dan siswa untuk mengetahui sanksi atau konsekuensi yang akan diterima. Tetapi, sanksi konsekuensi tetap membuat siswa merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Menurut Al-Fiqh 1993. Sama halnya dengan hukuman, ternyata penghargaan juga seperti menghukum seseorang. Berikut pengaruh buruk penghargaan terhadap anak menurut Kohn. Memberikan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan diberikan untuk membuat seseorang melakukan sesuatu dalam jangka waktu pendek. Jika terlalu sering menggunakan penghargaan, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan dan akan kehilangan motivasi internalnya. Lama-lama, orang tersebut menjadi tidak menyadari tindakan baik yang dilakukan. Penghargaan tidak efektif, yaitu penghargaan merupakan suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan suatu syarat tertentu. Penghargaan diperoleh jika melakukan hal yang disyaratkan. Jika tidak mendapatkan penghargaan yang diharapkan, maka akan timbul rasa kecewa dan berkecil hati, dan kemudian di lain waktu tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Kita juga harus terus-menerus memberikan penghargaan jika ingin seseorang melakukan sesuatu. Orang yang berusaha berhenti merokok, bila diberi penghargaan tidak akan berhasil. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Ketika seseorang diberikan penghargaan, maka akan timbul rasa iri dari orang yang tidak menyukainya. Jika guru sering memberikan penghargaan kepada siswanya, maka kemungkinan siswanya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Persaingan juga menimbulkan persaingan di dalam kelas dan berujung pada kecemasan. Bagi yang percaya bahwa mereka tidak akan mendapatkan kesempatan untuk mendapat penghargaan, maka akan berhenti mencoba. Seperti misalnya,
anak yang sering diberi penghargaan, seperti diberi permen atau makanan, nanti anak tersebut akan terus-menerus berusaha. Tapi setelah Bapak Ibu dihentikan diberikan makanan atau permen, maka anak akan berhenti mencoba. Jadi membuat hubungannya jadi rusak nih. Terus penghargaan mengurangi ketepatan, yang keempat. Yang kelima, penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum yaitu penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapat penghargaan. Penghargaan dan menghukum adalah hal yang sama karena keduanya berusaha mengendalikan perilaku seseorang. Pada dasarnya, setiap orang tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama. Penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika penghargaan sangat diharapkan, tapi kita tidak mendapatkannya, maka akan merasa dihukum. Tindakan guru. Monggo Bapak Ibu dicoba nggih menjawab. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali niku konsekuensi, Bu. Nggih, sekedar. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Konsekuensi, Bu. Hukuman, Bu. Ayo, Pak Agus, yang benar nopo? Mencatat 100 kali loh, Pak. Hukuman. Nanti jawabannya di belakang. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman, Bu. Cek LMS. Napa boleh dicatat di niku Pak napa? Di inbox itu. Boleh dicatat di situ. Hukuman atau jawabannya, nggih. konsekuensi tergantung dari keyakinan kelasnya, Bu. Oh, ngoten. Nggih. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman, Bu. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Punishment. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Bisa hukuman, bisa konsekuensi. Nah, kita lihat jawaban Bapak Ibu, benar napa mboten? Itu sih benar semua niki, Bapak Ibu. Salah satu, Bu. Oh iya, salah satu. Pak aku salah pinten, Pak Lardi. Kentake salah. Lo salah 2. Oke. Belajar bersama-sama nggih, Pak nggih. Pak Bu. Nah, kita kembali nggih ke kebutuhan dasar manusia. Semua yang dilakukan setiap manusia tentu mempunyai tujuan, yaitu untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Menurut Dr. William Glasser, dalam Choice Theory terdapat 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan. Kebutuhan bertahan hidup merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Komponen psikologis dan
dari kebutuhan ini adalah kebutuhan akan perasaan aman. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima. Misalnya, kebutuhan ini termasuk kebutuhan psikologis yang meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian suatu kelompok, dan kebutuhan untuk tetap terhubung dengan orang lain. Siswa yang mempunyai kebutuhan cinta dan kasih sayang yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Akrab dengan orang tuanya, biasanya belajar bila suka dengan gurunya, menganggap penting teman sebaya, dan suka belajar kelompok. Kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berkaitan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi terampil, menjadi kompeten, diakui atas prestasi dan keterampilan, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Siswa yang mempunyai kebutuhan pengakuan yang tinggi biasanya akan selalu ingin menjadi pemimpin, suka mengamati sebelum mencoba hal baru, dan merasa kecewa jika melakukan kesalahan. Rapi, sistematik, dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Yang keempat, kebutuhan kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Merupakan kebutuhan akan kemandirian, mempunyai pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Siswa yang mempunyai kebutuhan kebebasan yang tinggi, menginginkan pilihan, perlu banyak bergerak, suka coba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, suka hal yang baru dan menarik. Yang kelima, kebutuhan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, merupakan kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Siswa dengan kebutuhan kesenangan yang tinggi biasanya akan menikmati apa yang dilakukan, konsentrasi, melakukan hal yang disenangi, suka permainan, suka mengoleksi barang, dan suka melucu atau bergurau. Menurut Diana Gerson, terdapat 5 posisi kontrol seorang guru terhadap siswanya. Yang pertama penghukum, yang kedua membuat orang merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat monitor atau pemantau, yang kelima manajer. Penghukum. Seorang penghukum dapat menggunakan hukuman fisik dan verbal. Guru yang menjalankan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas nanti. Kamu selalu saja salah. Misalnya seperti itu nggih contohnya. Terus pembuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, menggunakan keheningan, membuat siswa menjadi tidak nyaman, bersalah atau rendah hati. Contoh kata-kata guru dalam posisi ini misalnya, Ibu sangat kecewa dengan kamu. Berapa kali Ibu harus memberitahu kamu ya? Posisi sebagai teman, dalam posisi ini, guru tidak akan menyakiti murid, tetapi akan selalu berusaha mengontrol siswa melalui persuasi. Posisi ini dapat berdampak positif dan negatif. Positif berupa hubungan yang baik antara guru dan siswa. Contoh kata-katanya yaitu, ayo bantulah demi ibu ya. Ayo ingat kita tidak semua bantuan ibu selama ini. Ingat tidak semua bantuan ibu selama ini. Hal negatif dari posisi teman adalah bila guru tidak dapat membantu, maka siswa akan kecewa dan berkata, saya pikir ibu adalah teman saya. Murid menjadi tidak mau lagi berusaha. Siswa hanya mau bertindak untuk guru tertentu, tidak untuk guru lain, dan siswa akan tergantung pada guru tersebut. Yang keempat,
monitor atau pemantau. Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan memisahkan hubungan pribadi. Pertanyaan yang biasa diajukan biasanya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Seperti itu, nggih. Terus yang kelima, manajer. Merupakan posisi mentor di mana guru berbuat bersama dengan murid, mengajak siswa mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung siswa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Murid diajak menganalisis kebutuhan dirinya dan kebutuhan orang lain. Yang terpenting adalah kolaborasi dengan siswa. Kata-kata seorang manajer yaitu apa yang kita yakini, termasuk keyakinan kelas. Apa yang kamu yakini? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaikinya, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencanamu untuk memperbaikinya? Seorang manajer tidak untuk mengatur perilaku siswanya, tetapi untuk membimbing murid agar dapat mengatur dirinya. Tujuan dari 5 posisi kontrol guru terhadap siswa adalah mencapai posisi manajer, di mana pada posisi ini siswa dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di sini ada posisi kontrol restitusi, nggih. Misalnya murid berkata, "Saya tidak peduli. Maafkan saya. Saya pikir Bapak Ibu teman saya. Saya akan dapat berapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Jika sudah melakukan hal tersebut, saya akan mendapatkan apa? Bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Saya akan memperbaiki masalah ini dengan apa misalnya? Dampak pada murid, misalnya mengurangi kesalahan berulang kali, perilaku menjadi agresif, rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga, tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Mengevaluasi diri, bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid meletakkan guru sebagai orang penting dalam dunia berkualitas, murid meletakkan guru peraturan di dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Restitusi sebagai sebuah cara menanamkan budaya positif pada siswa. Restitusi merupakan proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi dapat membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya ketika berbuat kesalahan. Restitusi menguntungkan korban
Yang pertama, restitusi bukan menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang terbaik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi menguatkan. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan siswa yang berbuat salah pada kelompoknya. Di sini ada segitiga restitusi. Ada 3, yaitu validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi dibagi menjadi 3 sisi, yaitu yang pertama, sisi menstabilkan identitas. Sisi ini merupakan bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Contoh kalimat yang dapat digunakan kepada anak yaitu, berbuat salah itu tidak apa-apa. Siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ketika anak fokus pada kesalahan, maka akan sulit untuk melakukan restitusi. Hal ini karena rasa bersalah menguras energi, merasa bersalah berarti identitas gagal, rasa bersalah membuat kita terperangkap pada masa lalu yang sudah tidak bisa diubah lagi. Yang kedua, sisi validasi tindakan yang salah. Restitusi tidak menyarankan guru berbicara kepada siswa bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik. Tetapi dalam restitusi harus memahami alasannya dan memahami bahwa setiap orang pasti melakukan hal yang terbaik pada waktu tertentu. Untuk itu, perlu dilakukan validasi terhadap kebutuhan dari siswa dengan menggunakan contoh kalimat berikut. Misalnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap baru. Yang ketiga, sisi menanyakan keyakinan. Setelah melalui langkah 1 dan 2 di atas, maka anak telah siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Contoh pertanyaan yang dapat digunakan yaitu, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon saran dan tanggapan dari Bapak Ibu semua. Monggo. Ada yang mau memberikan saran? Pak Agus mau memberikan saran, Pak Agus? Penjelasannya baik Bu, terima kasih dapat pelajaran baru. Nggih, matur suwun, Pak. Tapi ini kok Oh nggih, Bu Rina monggo. Oke, terima kasih. Dari pemaparan Bu Ana tadi sudah sangat jelas sekali. Terima kasih sudah memberikan pencerahan kepada kita bahwasanya budaya positif memang sangatlah penting untuk kita pelajari dan kita laksanakan bersama di sekolah agar mendapatkan siswa-siswa yang sesuai dengan tujuan kali ini di kurikulum Merdeka, yaitu menuju profil pelajar Pancasila.
Terima kasih Bu Ana. Oke, terima kasih kembali Bu Rina. Oke, ada yang lain monggo. Oke, monggo Pak Lardi. Ya, terima kasih Bu Ana. Materinya sudah sangat jelas, menginspirasi bagi kami. Tapi saran nggih Bu nggih. Nggih. Apa nggih? Nggih, bener Pak. Enggak apa-apa. Aksi nyatanya di sekolah perlu ditampilkan Bu. Nggih. Kreativitasnya belum ditampilkan. Kalau restitusinya perlu ditampilkan. Jadi dapat memberikan contoh pada kami. Akan Bu, terima kasih. Oke, siap Pak. Matur suwun. Oke. Mungkin ada yang lagi memberikan saran dan tanggapan? Bapak Ibu, sampun? Kalau sudah, Sampun Bu. Ampun Bu. Kalau japri Bu. boleh saya berpantun sedikit buat Bapak Ibu nggih. Banyak boleh Bu. Nggih Pak. Pakai cakep enggak Bu? Pripun? Pakai cakep. Nggih, biar gaya nggih pakai cakep ngoten ya Pak. Enggak perlu skincarean, cukup pantun aja udah cakep. Nggih. Berarti mboten cakep Pak, skincare ngoten Pak. Yuk. Nggih. Pisau diasah buat bertani. Skincare. Cakep. Bawa ke ladang naik pedati. Skincare. Selesai sudah presentasi ini, semoga bisa Skincare. memberi arti. Yeay. Skincare. Kinclong. Diberi tepuk wow mboten niki. Hari Senin ke Oh, keren. Keren. Dikasih gue. Dikasih gue. Iki satu lagi Pak nggih, hari Senin ke kota tua. Naik kuda membawa pepaya. Terima kasih hadirin semua sudah berkenan mendengar saya. Atur suwun Bapak Ibu Skincare. semua. Kinclong. Kinclong. Nggih, matur suwun nggih. Mbak Ibu semua. Dipimpin tutup dengan berdoa Pak Lardi monggo. Ya, nggih. Mari Bapak Ibu semua kita berdoa untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Enough. Oke, matur suwun Pak Lardi. Terima kasih Bapak Ibu semuanya nggih.